jalan merupakan suatu hal yang penting bagi manusia. Selain mempermudah jalur tujuan, juga mempercepat tempat tujuan. Begitu juga dengan masyarakat pada zaman dahulu. Masyarakat Karo, kabupaten yang terletak di daerah Provinsi Sumatera Utara, berada di dataran tinggi Pegunungan Bukit Barisan pada ketinggian 120 sampai dengan 1.600 meter di atas permukaan laut. Siapa sangka jalan yang selalu ramai dilalui oleh masyarakat, baik masyarakat lokal maupun masyarakat luar ini, memiliki sejarah yang unik. Dimulai dengan masyarakat zaman dahulu yang berjalan jauh ke daerah pantai untuk mendapatkan garam. Orang tersebut disebut juga dengan perlanja sira. Masyarakat Karo selalu berjalan kaki untuk mengantarkan barang-barang dengan cara memikul. Di zaman dulu, karena letak tanah Karo di dataran tinggi yang jauh dari pantai timur dan pantai barat Sumatera, sangatlah susah untuk mendapatkan garam yang merupakan kebutuhan penting. Cerita perlanja sira biasanya diajarkan sebagai pengajaran akan kebijakan, kegigihan, kesabaran, sopan santun, dan tolong-menolong. Profesi ini sudah punah sejak tahun 1940-an karena Belanda membangun jalan yang bisa dilalui oleh moda transportasi tradisional dan modern, dan semakin berkembangnya transportasi. Dalam banyak cerita tradisi lisan Karo, perlanja sira banyak disebut-sebut. Profesi ini harus membawa garam dengan memikul dari kampung-kampung Melayu di pesisir timur Sumatera, sekitar hamparan Perak dan Deli Tua, berjalan melewati hutan lebat di Bukit Barisan, menghadapi resiko diserang binatang buas dan dirampok, karena garam adalah barang mewah saat itu. Untuk mencapai tanah Karo melalui jalan di lereng Bukit Barisan, biasanya memakan waktu 4 hari berjalan kaki. Jalan yang biasanya dilalui oleh perlanja sira sudah menjadi jalan tetap. Pada masa penjajahan Belanda, tepatnya tahun 79, pada waktu itu Bupati Karo dijabat Tampak Sebayang dan Bupati Deli Serdang Teng-Teng Ginting secara bersama-sama merencanakan memperbaiki jalan tembus kedua kabupaten itu. Hal itu bertujuan mempermudah masyarakat Rumah Liang menjual hasil buminya dijual ke 3 jumpa Kabupaten Karo, dan sebaliknya, jika ada pesta di Rumah Liang, warga desa Serdang tidak kesulitan mengunjungi keluarga ke desa Rumah Liang. Realisasi peningkatan jalan yang dulu akrab disebut Dalan Perlanja Sira terlaksana pada saat Bupati Karo dijabat Rukun Sembiring pada akhir 79 awal tahun 80-an melalui dana bantuan luar negeri Amerika yang waktu itu disebut dana CESS. Bukti adanya peningkatan jalan melalui bantuan dana luar negeri CESS pada masa itu sampai saat ini masih ada peninggalan 2 jembatan kayu yang dibangun berpondasi beton lantai kayu. Jalan menghubungkan desa Serdang Rumah Liang pernah dibangun jembatan untuk memperlancar jalur lalu lintas kedua desa itu. Melalui jalur itu, akses jalan keluar masuk Kabupaten Karo akan semakin banyak guna. Dari jalan ini juga menciptakan silaturahmi antar kedua kabupaten. Dalam bingkai Mergasi 5, Rakud Sitelu, Tutur Siwaluh, dan Perkadekaden 12. Sampai saat ini, jalan itu sangat berguna bagi masyarakat. Dengan dibangunnya jalan yang menghubungkan Karo Deli Serdang itu, tentunya sekaligus mempersingkat jarak KNIA menuju kawasan wisata Danau Toba yang berdampak kepada peningkatan ekonomi masyarakat kedua kabupaten. Bahkan jalan tembus Karo Deli Serdang
akan mendukung bagian utara kawasan strategis pariwisata nasional atau yang disebut dengan KSPN. Dibukanya jalur penghubung yang menjadi jalur alternatif yang sangat strategis itu akan meningkatkan perekonomian masyarakat yang berbatasan, sebab terbuka jalur distribusi barang dan manusia yang relatif lebih murah. Selain itu, jalur tersebut juga sangat membantu evakuasi pengungsi Sinabung bila sewaktu-waktu Gunung Sinabung erupsi kembali. Demikian juga pelaku wisata lokal yang mengandalkan keindahan alam, semua kecipratan rezeki dari jalan tersebut. Itulah sejarah Jalan Tembus Karo Deli Serdang yang biasa dikenal dengan sebutan Perlanja Sira.